Halo guys, welcome to my podcast. Kali ini kita bahas yang lumayan seru sekali, yaitu bahas komunikasi. Bareng aku, Elvinatu Rosida. Salam komunikasi. Oke, jadi apa sih komunikasi itu? Komunikasi merupakan suatu proses penyampaian informasi, pesan, atau ide dari satu pihak ke pihak lain untuk mencapai pemahaman bersama. Sejarah perkembangan komunikasi atau ilmu komunikasi itu yang pertama di masa kuno itu awal mula komunikasi tercatat sejak peradaban kuno seperti Yunani dan Romawi. Lalu komunikasi massa pada abad 16 sampai 20 dengan penemuan mesin cetak oleh Johannes Gutenberg pada abad ke-15, teori-teori komunikasi pada awal ke-20, revolusi digital pada abad 20 sampai 21. Di sini perkembangan internet dan media digital pada akhir abad ke-20 dan abad ke-21 mengubah lanskap komunikasi secara drastis. Yang kelima, komunikasi antar budaya dan globalisasi. Yang keenam, komunikasi di era AI dan big data. Nah, saat ini teknologi seperti kecerdasan buatan, analisis data besar, dan personalisasi media mengubah cara orang berkomunikasi. Komponen terjadinya komunikasi yang pertama adalah pengirim, pesan, media, penerima, umpan balik, konteks, dan noise atau gangguan. Dan proses terjadinya komunikasi yang pertama ada pengirim membuat pesan, pengkodean, pengiriman pesan melalui saluran, penerima menerima pesan, dekode pesan, dan umpan balik. Fungsi komunikasi ada fungsi komunikasi sosial, ekspresif, ritual, dan instrumental. Tentunya fungsi komunikasi berbeda-beda disesuaikan dengan fungsi masing-masing. Contoh komunikasi sosial berfungsi untuk komunikasi saat bersosialisasi dan sebagainya. Nah, sekarang kita bahas terkait dengan prinsip-prinsip komunikasi. Prinsip komunikasi yang pertama, komunikasi sebagai proses simbolik. Komunikasi itu setiap perilaku mempunyai potensi komunikasi. Komunikasi punya dimensi isi dan dimensi ruang, berlangsung dalam berbagai tingkat kesengajaan, terjadi dalam konteks ruang dan waktu. Komunikasi melibatkan prediksi peserta komunikasi. Komunikasi bersifat sistematik. Komunikasi semakin mirip latar belakang sosial budaya, semakin efektiflah komunikasi. Komunikasi bersifat non-sequential. Dan komunikasi bersifat prosesual, dinamis, dan transaksional. Komunikasi bersifat irreversible, dan komunikasi bukan panacea untuk menyelesaikan berbagai masalah. Di dalam proses komunikasi tentunya memiliki hambatan. Yang pertama ada hambatan fisik, psikologis, bahasa, perseptual, teknologi, organisasi. Yang namanya komunikasi hambatannya ada banyak sekali ya. Contohnya di hambatan fisik mungkin kendala dalam bertemu ataupun hambatan psikologis dalam pemahaman psikologis antar individu. Faktor-faktor efektivitas komunikasi yang pertama kejelasan pesan, sesuai bahasa, umpan balik, empati dan kepekaan, pemilihan saluran yang tepat, kredibilitas pengirim, konsistensi, kesesuaian waktu. Dan kegagalan persepsi yang pertama terjadi karena stereotip dan prasangka, kesalahan atribusi, efek halo-ham, distansi bahasa, pengalaman dan latar belakang, dan yang terakhir terkait dengan gangguan emosi. Nah, apa sih persepsi komunikasi itu? Persepsi komunikasi adalah proses di mana seseorang menafsirkan dan memahami pesan berdasarkan pengalaman, pengetahuan, dan sudut pandangnya. Nah, ada juga persepsi sosial yang merupakan proses di mana seseorang mengamati, menilai, dan menafsirkan perilaku orang lain serta lingkungan sosialnya. Nah, faktor persepsi sosial ini yang pertama karena pengalaman dan pengetahuan, motivasi dan kebutuhan, nilai dan sikap, latar belakang budaya, kondisi emosional, persepsi fisik, konfirmasi sosial, situasi, dan konteks. Karena yang mempengaruhi persepsi komunikasi itu ada banyak sekali. Kalau kita mungkin di nomor satu ya, pengalaman itu juga akan mempengaruhi bagaimana komunikasi. Nah, berikut komunikasi verbal dan non-verbal. Komunikasi verbal merupakan bentuk komunikasi yang menggunakan kata-kata lisan atau tulisan untuk menyampaikan pesan. Komunikasi verbal juga berkaitan dengan bahasa dan makna sebagai berikut. Nah, fungsi bahasa dalam kehidupan yang pertama sebagai alat komunikasi, ekspresi identitas dan budaya, alat berpikir dan berinovasi, dan sebagai alat sosialisasi. Dan ini terkait dengan juga komunikasi konteks tinggi, high context communication.
yang mana juga berkaitan dengan komunikasi low contact communication. Ada juga komunikasi nonverbal, yaitu bentuk komunikasi yang menyampaikan pesan tanpa menggunakan kata-kata. Ini berarti tanpa kata-kata ya sob. Fungsi komunikasi nonverbal yang pertama ekspresi emosi, menguatkan pesan, menunjukkan sikap dan keterbukaan, mengatur interaksi sosial, menyampaikan informasi tanpa kata. Nah, bentuk komunikasi nonverbal, gestur, penampilan, sentuhan, artefak, simbol, warna, dan diam. Nah, berikut nih perbedaan antara komunikasi verbal dan nonverbal. Yang pertama terkait definisi, tentunya beda dong. Yang komunikasi verbal menggunakan kata-kata, sedangkan komunikasi nonverbal menggunakan isyarat, ekspresi wajah, dan gerakan tubuh. Untuk media komunikasi verbal itu cara lisan dan tulisan, email, pesan, seperti itu. Jika komunikasi nonverbal itu menggunakan ekspresi wajah, gerakan tubuh, kontak mata, nada suara, dan ruang fisik. Komunikasi verbal tentunya dalam kejelasan ya, itu umumnya lebih jelas dan langsung. Tergantung pada pemilihan kata yang tepat. Komunikasi nonverbal itu bisa bersifat ambigu dan terbuka, dan seterusnya ya sob. Nah, dan berikut adalah studi kasus yang saya ambil mengenai miskomunikasi. Apa sih miskomunikasi itu? Miskomunikasi adalah suatu keadaan di mana pesan disampaikan oleh pengirim tidak diterima atau dipahami dengan cara yang sama oleh penerima. Hal ini juga terjadi karena beberapa alasan. Nah, kasusnya biasanya yang saya ambil ini dalam kegiatan berorganisasi ketika melakukan sebuah rangkaian kepanitiaan. Apabila informasi yang disampaikan tidak benar atau ada kesalahan informasi antara pihak satu dengan yang lainnya, sehingga hal tersebut menimbulkan kesalahpahaman yang menyebabkan konflik satu sama lain karena perbedaan informasi yang tidak jelas. Miskomunikasi sangat fatal apabila terjadi, karena miskomunikasi juga akan menyebabkan perbedaan persepsi. Persepsi inilah yang terkadang membuat jarak antara orang satu dengan yang lainnya akan putus gitu. Sebab akibat miskomunikasi, yang pertama sebabnya perbedaan interpretasi, begitu ya. Yang kedua adalah bahasa yang tidak jelas, kurangnya keterampilan mendengarkan, gangguan eksternal, emosi yang mempengaruhi komunikasi. Miskomunikasi dapat mengakibatkan kesalahpahaman, konflik, dan dampak negatif lainnya dalam hubungan interpersonal, baik di lingkungan pribadi maupun profesional. Dan untuk menghindari miskomunikasi, penting untuk meningkatkan keterampilan komunikasi seperti mendengarkan, aktif penggunaan bahasa yang jelas, dan menciptakan lingkungan yang mendukung komunikasi yang efektif ya gitu ya. Begitu ya sob. Yang terpenting adalah kita jangan miskomunikasi. Kalau bisa kita usahakan komunikasi dengan jelas, tepat, dan efektif ketika kita menggunakan bahasa-bahasa ataupun ketika kita akan berkomunikasi. Oke, mungkin yang itu ya yang saya sampaikan pada pagi hari ini, pagi setengah siang ini. So, tetap semangat, jangan lupa bernafas ya tentunya. Oke, sekian, terima kasih and see you.